Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sedang dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Nah, kali ini saya akan memaparkan rangkuman terkait materi aliran-aliran psikologi modern. Psikologi memiliki sejarah perkembangan yang mengungkapkan pendapat para tokoh dan ahli tentang ilmu kejiwaan. Hal tersebut terus berkembang dan diperbarui. Seiring berkembangnya ilmu tentang psikologi, muncul aliran-aliran psikologi yang menyertai dan merupakan perkembangan ilmu psikologi ke arah modern. Lalu beberapa aliran muncul dan mendapat tanggapan pro dan kontra. Yang pertama ada aliran strukturalisme. Psikologi muncul dan berkembang mulai tahun 1879, yaitu setelah didirikannya laboratorium psikologi yang pertama oleh William Wundt, yang dikenal sebagai bapak pendiri psikologi. Dalam laboratorium ini, Wundt mempelajari dan meneliti jiwa langsung dari filosof-filosof dan meniru kemajuan yang telah dicapai dalam ilmu pengetahuan lainnya. Terbentuknya aliran ini didasari pada pendapat bahwa psikologi sudah seharusnya mempelajari jiwa dari segi unsur-unsur di mana jiwa tersebut tersusun. Selain Wundt, tokoh strukturalisme ada Titchener, yang telah membawa aliran strukturalisme Wundt dan menyebarkan aliran tersebut di Amerika Serikat. Selanjutnya ada fungsionalisme. Seorang tokoh psikologi Amerika dan pelopor aliran fungsionalisme yaitu William James beranggapan bahwa pendapat Wundt dan pendapatnya adalah keliru. James berpendapat pengalaman kesadaran itu hakikatnya adalah suatu peristiwa atau proses, bukan diuraikan unsur-unsurnya. Aliran ini juga merumuskan jiwa adalah pemelihara kelangsungan hidup seseorang dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya. Aliran fungsionalisme memandangnya secara dinamis, yaitu sebagai proses mental yang terjadi dalam suatu aktivitas psikologi, tujuan, dan fungsi. Selanjutnya ada behaviorisme. Behaviorisme merupakan lanjutan dari aliran strukturalisme oleh Wundt. Behaviorisme ini menolak apa yang dinyatakan dalam fungsionalisme, yaitu tentang kesadaran. Behaviorisme ini menyatakan mempelajari tentang perilaku yang nyata. Perkembangan aliran behaviorisme ini termasuk gerakan atau aliran psikologi yang kuat dan berpengaruh. Tokoh pendirinya sendiri adalah John B. Weston. Aliran ini menghimbau agar psikologi tidak memusatkan perhatiannya untuk mempelajari gejala-gejala kesadaran atau di bawah alam sadar, tetapi sesuai dengan tugasnya psikologi yang harus berupaya menggambarkan apa yang sebenarnya menjadi sasaran atau tujuan tingkah laku dan berusaha bagaimana agar orang dapat mengendalikan tingkah laku tersebut, tepatnya tentang ilmu pasti. Dan tokoh dari behaviorisme ini sendiri adalah B.F. Skinner, yang menyatakan bahwa lingkungan merupakan kunci penyebab terjadinya tingkah laku. Untuk dapat memahami tingkah laku manusia, kita harus memperhatikan lingkungan individu terhadap individu sebelum dan sesudah ia memberikan respon. Selanjutnya ada aliran Gestalt. Aliran ini merupakan suatu protes terhadap pandangan strukturalisme. Pemikiran tentang Gestalt ini ditemukan oleh Max Wertheimer, seorang psikolog Jerman. Gestalt berarti bentuk, pola keseluruhan, dan dasarnya adalah unit atau kesatuan. Sedangkan alat yang dijadikan dasar adalah persepsi atau pengamatan atau penalaran. Nah, para psikolog ini kebanyakan perhatiannya ditujukan kepada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan proses pengamatan. Lalu selanjutnya ada aliran psikoanalisa. Aliran psikoanalisa ini merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Aliran psikoanalisis ini diungkapkan oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli syaraf. Sigmund ini mengungkapkan bahwa teori dasarnya tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar merupakan apa yang orang sadari sepenuhnya dan merupakan alam nyata, sedangkan alam bawah sadar adalah kesadaran semu. Freud juga mengungkapkan beberapa konsep lainnya,
seperti struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian ini ada 3, berupa id, ego, dan superego. Id merupakan unsur kepribadian dasar yang berupa nafsu atau keinginan. Ego merupakan pikiran yang juga mengontrol kesadaran dalam berperilaku. Lalu superego merupakan kesadaran tertinggi manusia yang berasal dari bentukan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan berkembang berdasarkan prinsip moral. Selanjutnya ada aliran humanistik. Aliran humanistik ini muncul sebagai kritik dari aliran sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanistik ini juga the third force setelah kedua aliran sebelumnya. Aliran humanistik ini memiliki prinsip-prinsip utama, yaitu yang pertama memahami manusia sebagai totalitas, sehingga sangat tidak setuju dengan mengurangi komponen manusia dalam behaviorisme maupun proses fisiologis. Aliran ini menjelaskan bahwa manusia harus berkembang dan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasarnya saja, misalnya dalam hal perilaku. Yang kedua, metode yang dipakai dalam aliran ini adalah life history atau riwayat hidup, di mana berusaha memahami manusia dari riwayat perjalanan hidupnya yang memiliki keunikan masing-masing individu. Yang ketiga, aliran ini juga mengakui pentingnya kebebasan personal dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan hidupnya. Manusia hidup untuk berkembang dan berusaha memenuhi aktualisasi diri dan mengembangkan potensi diri. Yang keempat, pikiran manusia bersifat aktif dan dinamis. Manusia memiliki kemampuan, yaitu kreativitas, dan melalui kreativitasnya manusia mengekspresikan diri dan mengembangkan potensi dirinya. Yang kelima, pandangan humanistik ini banyak diterapkan pada psikoterapi, proses konseling, karena memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman diri. Selanjutnya ada aliran psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal ini diawali dengan penelitian tentang psikologi kesehatan pada tahun 1960 yang dilakukan oleh Abraham Maslow dan muncul lebih pesat lagi setelah diterbitkannya jurnal tentang psikologi transpersonal pada tahun 1969, di mana hal tersebut sudah mengarah pada dimensi spiritual manusia. Konsep dalam psikologi transpersonal ialah non-dualitas atau non-duality, yang berarti bahwa tiap-tiap bagian, misalnya tiap-tiap manusia ialah bagian dari keseluruhan alam semesta, di mana segalanya dipandang sebagai satu kesatuan. Konsep psikologi transpersonal berfokus pada dimensi spiritual manusia yang dianggap bahwa dalam dimensi tersebut ternyata mengandung berbagai potensi dan kemampuan yang luar biasa yang kadang diabaikan. Hal ini berhubungan dengan pengalaman subjektif atau yang dinilai secara pribadi menurut pandangan sendiri atau dari pengalaman luar biasa yang dialami seseorang. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam agama Islam yang terdapat anjuran untuk menjalankan sholat malam atau yang sering disebut dengan sholat tahajud. Nah, dalam kajian psikologi transpersonal, konsepnya adalah seseorang yang merasa sangat dalam ketika menjalankan ibadah tersebut, misalnya seperti sangat khusyuk dalam kesunyian atau menyadari segala kebaikan dan keburukan yang telah ia lakukan, serta merasa berserah diri sepenuhnya pada Allah yang menciptakannya. Sekian pemaparan terkait materi aliran-aliran psikologi modern. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.